Tes tes, apakah suara saya terdengar, Pak? Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Tes tes tes, suara saya bagaimana, Pak? Apakah terdengar? Baik, saya izin share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan melanjutkan Kuruntak ke 245, yang mana kita akan membuat sebuah bom login yang aman menggunakan Laravel. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tegar Febrian Permana. Saya kita magang di sebuah PT yang mana saya magang di Uda Coding. Asal saya dari Aceh, saya kuliah di Politeknik Aceh dengan jurusan D3 Teknologi Informasi. Baik, untuk materi kali ini kita akan membuat validasi input pengguna, lalu ada menggunakan enkripsi password, juga menggunakan token CSRF, dan juga yang terakhir menggunakan middleware autentikasi. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita harus mempersiapkan tools pendukung yang harus kita download. Yang pertama, jika teman-teman belum memiliki komputer, teman-teman dapat mendownload komputer di browser. Di sini saya sudah meletakkan linknya, langsung saja pergi ke dalam webnya. Di sini langsung saja kita masuk ke dalam web komputernya. Tekan saja komputer, nanti akan diarahkan ke linknya. Nah, di sini terdapat link komputernya di paling atas. Kita klik saja. Nah, untuk teman-teman yang ingin download komputer, teman-teman dapat masuk ke dalam menu download ini. Nah, di sini teman-teman dapat mendownload langsung di user setup ini ya. Di sini karena saya sudah memiliki komputer, saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Lalu jika kita sudah mendownload komputer, bagaimana cara melihatnya? Maksudnya komputer kita sudah terinstall di dalam laptop kita. Nah, pertama tekan saja Windows R, lalu klik CMD seperti ini. Di sini teman-teman dapat melihatnya dengan ketik komputer dan seperti ini. Jika sudah terdapat gambar komputer seperti ini, berarti komputer kita sudah terinstall. Baik, kita lanjut. Setelah komputer, kita harus memiliki database-nya. Di sini saya menggunakan XAMPP untuk servernya dan di database. Di sini teman-teman dapat download melalui link yang telah saya terangkan di sini. Atau teman-teman juga bisa langsung ketik saja di browser XAMPP. Nah, di sini langsung diarahkan ke browsernya. Pilih saja nih, pilih yang atas ini. Nah, di sini langsung diarahkan ke menu download. Lalu teman-teman di sini dapat memilih versi yang dapat teman-teman gunakan. Nah, seperti itu. Jika sudah,
kita langsung buka saja di sini Start Wiki. Seperti ini. Pada awalnya ini akan terstop. Nah, kita start saja untuk memulai. Lalu kita lihat lagi di sini untuk terus mendukungnya terdapat kode editor ya. Kode editor ini telah saya berikan juga untuk link downloadnya. Teman-teman bisa gunakan Sublime Text atau Visual Studio Code. Untuk saya sendiri, saya menggunakan Visual Studio Code karena di dalam sini kita dapat menginstal juga untuk extensionnya. Lalu untuk web browsernya di sini teman-teman bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, Safari atau Opera. Begitu juga untuk Disney Tools. Bisa menggunakan Adobe XD atau Figma dan Photoshop. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya Laravel itu adalah salah satu framework open source yang populer untuk pengembangan aplikasi web. Dan juga dikembangkan pertama kali oleh Taylor Atwell pada tahun 2011. Laravel memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi dengan memanfaatkan konsep modern seperti routing, PC, atau model pivot controller, dan juga ada middleware, migrasi database, dan template engine. Laravel juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi web seperti autentikasi, caching atau queuing, dan juga terdapat validasi dan masih banyak lagi ya. Laravel juga menyediakan fitur integrasi dengan berbagai layanan seperti Mailgun, iOS, dan Android. Nah, dengan dokumentasi yang lengkap dan aktifnya komunitas pengguna, Laravel juga menjadi framework yang populer dan banyak digunakan oleh para pengembang web untuk membuat aplikasi web yang terukur dan mudah dirawat. Nah, di sini kita langsung saja untuk percobaan pertamanya. Teman-teman dapat membuat folder yang teman-teman ingin gunakan. Ini saya akan coba untuk folder ini saja. Nah, di sini teman-teman dapat membuka Windows Terminal atau CMD ya. Nah, jika teman-teman menggunakan langsung di sini, teman-teman tidak perlu menggunakan yang namanya CD untuk mengembalikan lokasinya. Kita akan langsung membuat di lokasi yang telah kita pilih. Lalu langkah awal untuk membuat Laravel, teman-teman dapat mengetik Composer with project. Ini kita berikan Laravel. Di sini setelah itu teman-teman dapat memberikan nama folder ya. Kita berikan saja namanya belajar project. Nah, seperti ini. Kita enter saja, dia akan dibuat untuk projectnya. Kita tunggu saja ya. Jika suara saya tidak terdengar, teman dapat langsung chat ya di kolom komentar itu. Nah, jika sudah seperti ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Nah, teman-teman dapat langsung masuk ke dalam flashcard-nya. Kita masuk dulu ke dalam foldernya. Jadi folder yang telah kita buat yaitu belajar project.
Maaf, ini ya, terus saja biar tidak salah. Dan ini kita masukkan saja tadi yang foldernya itu belajar teman-teman. Ada cara cepat untuk masuk ke dalam uh, Visual Studio Code dengan cara kode lalu titik. Ini akan langsung diarahkan ke dalam Visual Studio Code-nya. Lalu jika sudah seperti ini, untuk membuat pembagian tadi, maka pertama kita hanya menggunakan pembagian dan juga tambahannya yaitu bilang sebagai dashboard. Kita buat saja untuk controllernya. Ini kita panggil saja dia PHP Artisan Make Controller. Nah, untuk nama controllernya di sini bisa kita buat sesuai yang ingin kita buat, atau teman-teman bisa langsung pergi ke Ravelnya, ke dokumennya. Nah, di sini ke dokumen. Ya, teman-teman ingin menyesuaikan dengan apa yang sudah disediakan sama Laravel, teman-teman bisa langsung dari sini ya. Sini kita akan menggunakan yang namanya controller. Nah, seperti ini controller. Di sini saya ingin menggunakan security-nya, sesuaikan saja. Dan juga kita akan menggunakan nanti autentikasinya ini. Oke, teman-teman ingin mempelajari, di sini banyak sekali ya hal yang bisa dipelajari. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa buat namanya seperti logic controller atau sejenisnya. Atau tidak kita ikutin saja. Saya ingin membuat seperti ini ya. Login juga boleh juga. Controller. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, untuk melihat filenya, teman-teman bisa pergi ke folder app, lalu ke http, nah, lalu ke folder controller. Di sini sudah dibuatkannya sebuah file yang telah kita panggil tadi. Di sini saya akan manggil dua ya. Yang satu untuk login, yang satu untuk dashboard. Baca dashboard. Sudah dibuat dua. Baik, setelah itu, di sini kita bisa membuat view-nya dulu. Nah, untuk view-nya di sini kita berikan saja dia untuk logiknya. Nama foldernya kita berikan saja seperti ini, bisa juga. Lalu di dalamnya kita menggunakan login let.php. Nah, kita buat satu lagi untuk dashboardnya. Di sini untuk dashboardnya kita berikan dia nama filenya dashboard.let.php ya. Nah, kita sudah buat dua seperti ini. Kita dapat memberikan terlebih dahulu pada login ini bisa, atau pada dashboard. Berikan saja kepada login boleh juga. Ini kita dapat berikan dia function seperti ini, atau tombol install extension bisa ini public index. Di dalam public function index ini
Nantinya kita akan setting dua view yang akan kita arahkan ke tadi ya, folder yang dulu, lalu kita arahkan ke ya, ini. Itu dashboardnya, gunakan kita samakan indeks, lalu ini kita berikan juga ya review yang akan kita arahkan ke dashboard ya. Nah, itu seperti ini. Ini saya sudah mempersiapkan template-nya dan teman-teman bisa masuk saja ke dalam GitHub saya. Ini github.com/tegar.st. Nah, teman bisa masuk ke repository. Sini saya sudah buat bahannya. Nah, di sini terdapat bahan untuk login dan navbar. Ini untuk syarat saja. Ini teman-teman bisa copy paste yang telah dibuat, ataupun teman-teman bisa membuat juga apa yang form login yang ingin teman-teman desain ya. Nah, ini yang sederhana saja. Oke, sudah. Maaf, ini kita letakkan dia ke login. Lalu kita ambil lagi dia untuk navbarnya saja. Kita copy. Seperti ini. Ini belum dapat dijalankan jika kita belum membuat sebuah routes yang ada di web.php. Sini kita coba jalankan dulu. Lihat hasilnya. PHP artisan serve. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini adalah halaman awal yang telah dibuat sama Laravel. Ini halaman welcome-nya. Karena saat kita installnya itu akan dibuatkan untuk welcome-nya seperti ini. Nah, kenapa ini bisa muncul kalau kita belum memberikan routes? Laravel itu sendiri sudah memberikan routes untuk halaman welcome itu. Nah, ini dikosongkan, maka dia akan dari ke port, lalu akan memberikan return view ke welcome. Nah, jika kita tadi login dan dashboard, kita coba jalan itu login. Ini masih tidak bisa ya, masih not found. Nah, kita belum memberikan roots pada web ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita ketikkan saja root dua kali. Ini kita gunakan saja get. Nah, ini awal di sini teman-teman bisa memberikan yang dashboard atau yang login terlebih dahulu. Sini coba kita berikan saja yang dashboard. Formal, lalu sini kita berikan dia array. Nah, untuk array itu sendiri, di sini kita menggunakan controller yang telah kita buat, yaitu controller dashboard. Dashboard. Begini. Dua kali kita berikan kelas. Nah, di sini kita berikan koma, lalu dalam ini kita berikan yang function tadi. Yang tadi yaitu yang indeks ya. Nah, berikan sedikit indeks ini. Lalu kita save. Pergi ke yang tadi. Coba kita masuk ke dashboard. Nah, ini sudah bisa ya. Ini akan ada untuk menu logout-nya. Kita coba tambah di sini sedikit
Ketikkan saja di H1 biar tidak kita sini telah nomor tentang yang kering ini refresh ya. Jadi di sini untuk loginnya belum bisa karena kita belum memberikan dia roots di web ini. Nah, untuk login sepertinya jenis dengan yang di atas kita tetap menggunakan get. Di sini juga kita akan memanggil yang tadi untuk login, berikan koma, kita juga memberikan controller yang telah kita buat. Ini telah kita buat yaitu login controller. Nah, ya. Lalu kita berikan juga kelasnya. Jangan lupa kita panggil fungsinya yaitu index seperti ini. Jadi ini kita coba untuk halamannya itu login. Nah, ini sudah ya. Ini desain sederhana saja. Jika teman-teman ingin membuat desain teman-teman sendiri, silakan. Di sini saya akan memberikan cara sederhana saja. Nah, jika sudah seperti ini kan belum dapat kita login atau ini masih belum dapat kita login karena kita belum membuat database-nya. Untuk database-nya teman-teman bisa pergi ke ini ke file ini. Dari NV ini teman-teman bisa lihat tuh halaman yang nomor 14 ini yang ada DB database. Teman-teman di sini bisa gunakan database teman-teman. Di sini karena saya menggunakan exam, di sini saya menggunakan MySQL dengan DB hostnya seperti ini ya. Dan di covernya 3306. Di sini juga saya tidak membuat password, saya menyesuaikan dengan SMTP-nya ini. Baik, di sini kita buat saja namanya, nama database-nya itu belajar login. Ini saja. Oke. Lalu buka ke terminal. Teman-teman tambahkan saja PowerShell yang baru. Nah, di sini kita akan coba migrate PHP dengan cara PHP artisan. Migrate akan di Ravel ini dia sudah menyediakan migration-nya. Nah, seperti user ini dia sudah dibuat untuk table usernya yang seperti password reset ini sudah dibuat. Nah, karena kita kan akan menggunakan password untuk loginnya. Jadi kita gunakan saja migration yang telah disediakan oleh database, oleh Laravel. Nah, caranya seperti ini. Jadikan saja PHP artisan migrate. Ini lalu biasa saja. Dia akan dibuat ke database kita. Nah, untuk buka database-nya, teman-teman bisa pergi ke browser, tekan saja localhost. Seperti ini. Sudah seperti ini, teman-teman bisa pergi ke sini. Tapi sebelumnya teman-teman harus aktifkan dulu ya untuk Apache dan SQL ya. Jika teman-teman ingin masuk langsung dari kontrol panel ini, bisa langsung tekan saja admin sama saja, atau dari webnya teman-teman bisa langsung ke sini menu PHP Night ini. Nah, sama saja. Nah, di sini saya tadi membuat sebuah database yang namanya itu, kita lihat lagi di sini. Nah, ini belajar login ya. Jadi kita cari di sini namanya belajar login. Ini belajar Laravel. Nah, ini belajar login.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya Laravel telah menyediakan tabelnya. Sini telah dibuat oleh Laravel untuk usernya itu sendiri. Jadi teman-teman tidak bisa membuat lagi, kecuali teman-teman ada yang ingin ditambahkan, teman-teman bisa tambahkan saja. Teman bisa tambah langsung dari sini. Nah, selain teman-teman ingin menambahkan seperti username atau apa itu, teman bisa nambahkan di bawah atau di atas. Nah, karena kita ingin cuma menggunakan email dan password, jadi di sini kita hanya perlu ini saja, tabel ini saja. Kita tidak perlu tabel yang lain. Nah, di tabel user ini kan masih kosong. Teman-teman bisa tambahkan saja untuk lainnya. Di sini teman-teman bebas ingin buat nama teman-teman atau siapa gitu. Ini saya buat saja untuk begini. Lalu untuk emailnya, di sini kita berikan dia admin email.com. Jika teman-teman ingin membuat teman-teman itu bisa juga. Di sini untuk password ya, agar passwordnya itu tidak dapat dibaca orang, teman-teman bisa menggunakan password khas. Nah, bagaimana caranya? Teman buka browser, lalu ketikkan saja di sini password generator khas. Nah, seperti ini. Pilih saja yang di atas. Karena password ini mau teman-teman buat 123, dia akan diberikan password lacak seperti ini. Tapi jika teman-teman hapus dan ingin buat password lagi 123 itu tidak akan sama ya. Seperti ini kita lihat saja ujungnya itu terdapat HGA. Kita hapus. Kita ingin menggunakan lagi yaitu 123. Nah, untuk kodenya itu berbeda lagi ya teman-teman. Ini teman-teman copy saja. Untuk passwordnya terserah teman-teman ingin buat admin atau apa. 123 terserah. Ini saya buat saja passwordnya itu 123. Lalu kita tambahkan di dalam table user tadi. Nah, seperti ini. Seperti ini kita langsung kirim saja ya. Nah, ini sudah dikirim. Tapi di sini kita belum bisa login. Karena ada yang harus kita tambahkan di dalam login ini. Ada funksi yang harus ditambahkan. Baik. Ini kita lanjut saja. Jika suara saya tidak didengar, dapat disampaikan ya di kolom komentar. Nah, di sini kita buat function baru. Untuk function itu dan seperti ini function. Nah, di sini kita akan membuat sebuah validasi. Ini untuk validasi teman terserah ya membuat apa. Namanya juga terserah. Di sini bisa buat kecil proses. Juga teman-teman ingin mengikuti arahan langsung dari Laravel ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang authenticate ini atau nama yang bisa teman-teman ingat. Oke, di sini saya gunakan saja login proses seperti ini. Kita coba. Bahasanya yang saya buat ini tidak sama ya untuk namanya dengan ini. Apakah berhasil? Nah, ini kita berikan saja dia untuk tipenya itu TPS. Variabel info kita berikan dia request juga. Apa saja. Sudah seperti ini.
sini kita akan panggil variabel request tadi. Dia validate. Teman-teman ingin taruh lebih depannya lagi, teman-teman bisa menggunakan variabel pertama credentials atau variabelnya bisa data, bisa yang lain. Nah, ini kan cuma satu langkah. Saya ingin buat cara saya saja. Di sini kita gunakan pertama validate, terus di dalam kurung ini kita panggil array. Nah, ini kita tutup dulu. Sama ini tetap sama ya, sama yang di dokumen ini pertama. Lalu di sini email itu request. Nah, di sini seperti ini. Pertama. Lalu untuk passwordnya juga kita berikan declare password seperti ini. Di sini saya akan menggunakan variabel data atau yang tadi kalau di dokumen itu variabelnya credentials. Di sini saya gunakan saja variabel data biar lebih cepat ya. Di sini kita buka lagi untuk HP-nya. Nah, di sini panggil lagi tadi emailnya, maaf, ini berikan dalam petik. Panggil lagi email. Lalu di sini tadi. Nah, di sini kita panggil lagi dia request-nya. Kita nyalakan ke ini. Seperti ini. Coba untuk password ya. Nah, seperti ini. Password. Arahkan dia ke passwordnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan berikan dia code ini ya, yang mana teman-teman bisa baca di sini. Bahwasanya metode item ini, jika dia validate true, maka dia akan sukses dan akan masuk ke dalam dashboard tadi, paling ketujuh. Nah, seperti ini dashboard. Jadi kita coba panggil saja menggunakan if out. Lalu di sini kita berikan di item, coba saja ya. Di sini kita panggil saja variabel data di atas. Teman mengikuti ini, teman-teman panggil saja yang ini variabel credentials. Lalu di sini kita olah. Nah, jika sudah seperti ini, biar jangan lupa di sini teman-teman dapat import kelasnya. Nah, jadi import class, maka dia akan diimport. Jadi merahnya tidak ada lagi. Sudah, kita return redirect saja. Redirect. Ini kita gunakan saja. Akan kita arahkan ke dashboard. Nah, ini. Nah, di sini dia if karena jika data ini berhasil, maka akan dilemparkan ke dashboard saat kita melakukan login tadi. Lalu jika dia metodenya itu gagal, maka akan kita arahkan ke mana? Di sini akan kita arahkan dia ke login kembali.
agar dia dapat masukkan email dan password yang benar. Nah, caranya seperti tadi, cara tidaknya ya. Oke. Ini saya gunakan saja login. Teman-teman ingin membuat sebuah pesan, teman-teman dapat memberikan seperti with ini. With, nah, di sini misalnya dia file, maka dia akan memberikan pesan apa gitu. Pesan ini sesuai teman-teman ingin memberikan pesan, misalnya email dan password salah. Di sini saya tidak ingin menggunakan seperti ini, atau buat yang simple saja. Nah, kita sudah seperti ini. Kita jangan lupa untuk memberikan dia root tadi, karena yang di sini kan masih rootnya masih login. Nah, kita berikan root selanjutnya, yaitu kita copy saja. Dan jika teman-teman ingin copy ini lalu turunkan ke bawah, tekan saja Alt Shift bawah. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini kita berikan tadi sesuai dengan ya, di sini kita panggil saja dia login proses. Loginnya itu sendiri, teman-teman harus lihat di sini. Bahasanya untuk actionnya kita itu mengarahkan ke login dengan metodenya itu post. Nah, karena kita menggunakan metode post, di dalam arus ini, teman-teman harus memberikan dia juga dengan root post, jangan get. Karena kita menggunakan metodenya tadi post. Nah, lalu di sini sebelumnya kan index, kita menggunakan function index. Lalu yang kedua kita menggunakan yang namanya function login process. Itu harus teman ubah, yaitu login process. Login process seperti ini. Jika sudah, ini kita lihat lagi ke dalam login tadi. Ya, untuk di dalam form ini teman-teman harus gunakan seperti CSRF ini, CSRF ini. Kenapa? Agar dia aman dan dapat disembunyikan ya. Untuk keterangannya lebih lanjut, teman-teman bisa baca saja di dalam dokumen Laravel ini. Sini sudah diberikan. Nah, nih. Kita akan berikan dia CSS token ini. Ini dapat banyak sekali yang bisa kita baca. Teman-teman bisa baca saja ya, jika ingin mengetahui lebih lanjut. Baik, kita lanjut saja. Di sini kita sudah menggunakannya tokennya ini. Nah, jika sudah, teman-teman dapat mencoba kembali. Di sini kita refresh saja. Ini coba kita hapus. Sini kita tambah placeholder ya. Terus dan email. Kita masukkan password. Nah, di sini kan masih kosong. Nah, kalau sekali sore ini kita refresh maka akan seperti ini. Kita coba masukkan salah satu. Ini kita masukkan asal-asal. Nah, yang seperti tadi kita harus perhatikan di errornya itu. Di sini kita sudah menggunakan root post ya, tapi itu masih gagal. Kita lihat lagi. Nah, jika dia masih gagal, kita harus periksa kembali di dalam out ini.
kenapa kadang ada salah penulisan ya. Nah, sini kita dapat lihat bahwasanya kita mengarahkannya, jika kita arahkan dia login itu, kita arahkan dia ke login. Sedangkan kita ingin menggunakan dia untuk metode postnya itu login proses. Nah, di sini perlu kita ubah. Sini apa login proses. Kembali saja. Kita coba masukkan password yang digunakan. Nah, ini gagal ya. Jadi karena dia gagal, dia akan ditolak kembali dalam login ini. Seperti yang telah kita buat di controller. Nah, jika dia bernilai false, maka dia akan dilempar kembali ke login. Maka jika dia bernilai true, dia akan dilanjutkan ke dashboard. Nah, bagian hasilnya kita lihat saja di sini. Untuk hasilnya kita masukkan sandi ini yang telah kita buat. Ini kita gunakan dia emailnya admin ya, admin@gmail.com. Soalnya tadi kita buat dia 123. Nah, kita login seperti ini. Jika dia bernilai true, maka dia akan dilempar ke dashboard. Nah, ini sudah dilempar ke dashboard. Tapi belum selesai sampai di sini, kita coba untuk logout. Di sini untuk logoutnya belum bisa. Nah, kita kembali ke dashboard kita. Kita lihat untuk logoutnya di sini kita akan berikan dia link logout ya. Nah, kita seperti ini. Kita berikan juga dia sebuah routes. Kita berikan dia sebuah routes. Teman-teman bisa membuat dulu di login ini. Teman-teman bisa membuat function baru. Nah, kita buat saja function barunya. Logout. Untuk tipe itu sendiri kita kosongkan saja ya. Nah, untuk kodenya di sini, saya akan memberikan dia sebuah code. Kita akan di logout. Ini gunakan yang simple saja. Lalu kita berikan dia directnya itu mana? Berikan dia ke login. Jika kita sudah logout, dia maka akan ke login. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa memberikan pesan seperti yang tadi. Jika sebelumnya di sini memiliki bit, nah pesannya yang tadi itu failed, sekarang teman-teman bisa berikan pesannya itu sukses. Oke, di sini saya tidak memberikan dia sebuah pesan. Langsung gunakan saja seperti ini. Caranya di atas seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman masuk ke web tadi, teman-teman relog, teman-teman coba untuk logout. Nah, di sini terdapat salah ini ya, rootnya. Maaf, ini terdapat. Nah, kesalahannya di sini. Teman-teman harus diperhatikan. Lalu untuk logoutnya itu sendiri, kita jangan lupa untuk buat webnya itu buat rootnya itu bisa menggunakan ini. Karena kita masih menggunakan controller login. Di sini teman-teman harus ganti bahwasanya ini kita menggunakan post, melainkan kita gunakannya get. Tadi kita menggunakan itu logout, kita juga logout. Sini berikan logout juga untuk fungsi. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba refresh. Kita logout. Nah, sudah ya.
Ini sudah bisa logout. Tapi di sini kita belum menggunakan middleware. Bagaimana cara melihatnya? Jadi kita belum menggunakan middleware. Di sini teman-teman coba masuk ke dalam dashboard, itu bisa ya. Itu pula kita masuk ke login tadi. Padahal untuk dashboard ini sendiri kita sudah login loh. Tidak baik jika kita sudah logout tapi kita masih bisa login. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan middleware yang sudah sediakan Laravel. Teman-teman bisa lihat di app, terus masuk ke dalam http ini. Nah, di dalam ini terdapat folder middleware. Nah, ini terdapat banyak ya. Nah, teman-teman jika ingin menggunakan Outline bisa juga. Tapi saya ingin coba membuat mengcustom middleware ya saya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, begini. Teman-teman masuk ke dalam terminal, teman-teman bisa ketikkan CLT Artisan middleware. Itu nama filenya. Kita berikan saja dia namanya apa ya? Kita berikan saja seperti ini, kita enter. Ini dia akan dibuatkan sebuah middleware yang baru. Nah, jika sudah seperti ini, bagaimana cara pengisian untuk middleware ini? Ini sangat mudah, karena tidak banyak ya untuk mengisi di dalam ini. Yang pertama, teman-teman akan berikan sebuah if tadi, kita berikan if. Di sini kita juga menggunakan out. Kita tidak menggunakan yang namanya kelas atau yang lain atau ada. Di sini kita menggunakan yang namanya check. Sudah kita berikan dia variable, kita buka ya. Untuk return next request ini teman-teman geser ke bawah saja. Caranya teman-teman tekan ALT ditahan, terus akan pakai panah atas atau panah bawah. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kenapa masih merah, ada garis merah ini. Sini teman-teman belum memberikan dia ini impornya, import kelasnya. Nah, teman-teman dapat klik kanan lalu import kelas. Ini sudah diimpor ya. Ini net support rocket ades out. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu meredirect lagi. Gunakan return redirect. Jadi ini, nah, di dalam ini teman-teman berikan skill yang kecil. Nah, jika dia berhasil, jika dia sudah berada di dalam login, maka dia tidak akan bisa gimana ya. Nah, kita coba saja. Ini masih dashboard, masih bisa kita masuk, kita belum login. Di sini kita akan buat dia berikannya seperti ini. Jika dia belum kita loginkan, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam dashboard. Nah, ini akan berguna ketika kita buat sebuah website yang mana di dalamnya itu terdapat hanya dapat admin atau user lain yang bisa mengaturnya. Nah, kita berikan dia seperti ini. Kita memang ingin memberikan dia pesan, bisa. Jika dia error, teman-teman bisa berikan dia pesan seperti ini, with errors. Nah, ini. Lalu tinggal apa yang ingin kita sampaikan pada pesan ini. Kita coba saja ini, silakan bagian terlebih dahulu. Ini.
Jika sudah, kita akan memberikan dia, kita akan setting dia juga di dalam kernel. Nah, kita lihat di dalam kernel yang di protect middleware release ini, terdapat banyak middleware yang sudah diatur. Nah, seperti yang kalian di atas, itu ada namanya middleware out. Nah, out ini dia akan mengarahkan ke ini, ke file authenticate ini. Kita lihat saja. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, akan dia mengarahkan ke bagian. Karena kita mengcustom middleware kita sendiri, teman-teman bisa berikan ini tambahan yang baru, yaitu nama file tadi, yaitu islogin. Seperti ini. Nah, kita teman-teman dapat ambil saja yang app middleware ini. Karena dia berada di dalam filenya, file app, http, dan middleware. Jika seperti ini, teman-teman lanjut saja dia untuk tadi, untuk kelasnya tadi. Wah, kita panggil kelasnya. Ini sangat mudah saja. Nah, satu lagi yang perlu kita buat yaitu di roots. Jika sudah seperti ini, untuk di roots ada yang perlu ditambahkan. Sedikit saja yang perlu ditambahkan untuk middleware ini. Untuk di roots ini kita akan coba berikan di tadi kan di dashboard. Nah, jadi di dashboard ini kita tambahkan, kita arahkan ke middleware. Lalu middleware ini akan kita panggil ya middleware yang telah kita custom, yaitu islogin. Ini akan kita coba, kita refresh. Jika dia belum login, kita masuk ke dashboard. Nah, tadi akan ditolak ya. Dia akan ditolak secara langsung dan tidak akan bisa masuk ke dashboard. Ini akan membuat dashboard kita aman. Karena biasa di dalam dashboard itu terdapat penting ya. Nah, untuk masuknya bagaimana, kita harus memiliki akun. Kita harus punya akun yang dapat mengakses ke dalam dashboard tadi. Di sini karena kita sudah memiliki akun, kita dapat masuk. Ini masuk. Tapi sini satu lagi, kita akan membuat kebalikannya. Bahwasanya tadi kita jika sudah login itu tidak bisa masuk ke dalam dashboard. Jadi jika belum login kita tidak bisa masuk ke dalam dashboard. Nah, bagaimana jika kita sudah login? Apa kita bisa masuk ke login lagi? Nah, jangan bisa. Ini kan sangat tidak baik jika kita sudah login, tapi kita harus bisa masuk ke dalam dashboard. Harusnya kita lakukan dulu, baru kita bisa masuk ke dalam dashboard. Begitu kita custom saja satu lagi. Caranya seperti tadi, PHP Artisan Make Middleware. Ini kita berikan saja untuk kamu ya. Di sini sudah terpasang. Teman-teman bisa memberikan di middleware yang kamu ini seperti yang di islogin tadi. Nah, kita tetap menggunakan yang namanya itu if ya. Ya, kita tetap menggunakan juga out, kita panggil saja. Ini kita tetap memberikan dia cek. Nah, keluar maka ini kita akan berikan dia di dalam item ready check-nya. Nah, jika seperti ini, kita arahkan saja dia ke dashboard. Ya. Ini kita tutup. Nah, jika seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk import class. Nah, ini sudah selesai.
bahwasanya tadi telah memberikan middleware, tapi kita harus memberikan juga untuk kernelnya ya. Nah, seperti saja, berikan saja dia is ini. Dan juga kita berikan dia di routes. Di routes itu di bagian login ini, bahwasanya dia tidak akan bisa masuk login kembali apabila belum di logout. Nah, caranya kita gunakan middleware. Bahwa yang jika di atas di login, maka kita menggunakan middleware yang telah kita custom, yaitu Istam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita save, kita coba tes. Jika awalnya kita ingin masuk ke dashboard, itu tidak bisa, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu, yaitu dengan gmail.com. Kan dia kita berikan dia sudah seperti ini. Maka dia dapat masuk ke dalam sebuah file login. Jika sudah kita buat, ini tidak akan bisa lagi ya. Dia akan ditolak dalam dashboard. Kita ingin masuk ke login tadi, ya harus login dulu seperti ini, baru bisa. Dan jika kita sudah login, kita tidak bisa masuk ke dashboard. Seperti itu ya teman-teman, materi kita kali ini. Nah, pada dokumen Laravel ini terdapat banyak sekali yang bisa kita pelajari, dari routing, bagaimana cara untuk membuat routing. Nah, ini diberitahu gimana caranya. Ini seperti yang saya gunakan tadi ya. Teman-teman bisa baca lebih banyak lagi cara atau menu-menu yang telah disediakan sama Laravel. Treasure App atau validation. Teman-teman bisa baca-baca saja. Karena kita di sini hanya membuat form login, dan juga kita hanya menggunakan bantuan langsung dari ya, database yang sudah disediakan oleh Laravel. Teman-teman bisa gunakan itu saja. Jika teman-teman ada tambahan, bisa ditambah langsung untuk strukturnya. Sini kita akan menggunakan dua saja ya. Baik, sekiranya mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya teman-teman dapat baca-baca sendiri di dalam dokumen ini. Baik, di sini cukup ya untuk materi kita kali ini. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat salah kata dan terdapat kekurangan pada materi kali ini. Nah, itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.